di program acara kesayangan kita, Halo KB BKKBN Bangka Belitung. Saat ini kita bertemu dengan seorang dokter, namanya Dokter Nasif. Ya, kita kenalan dulu dengan Dokter Nasif. Ya, Dok, salam kenal. Iya. Dokter dari kedokteran mana, Dok? Saya alumni dari FK Unsri. FK Unsri, Iya. ya, Palembang ya. Ya. Kemudian Spesialis juga di FK Unsri. Oh, di FK Unsri juga. Kemudian subspesialis juga di FK Unsri. subspesialisnya ambil apa? Saya di fertilitas endokrin dan reproduksi. Apa itu, Dok? Nah, kalau fertilitas itu yang Ya. kita kalau secara umum si masyarakat tanya kalau mau program hamil. Oh, untuk program hamil, Iya. Nah, ini cocok sekali nih kita kesini. Jadi kalau sebenarnya bukan cuma program hamil, tapi juga dengan penyakit-penyakit kandungan, Iya. arealnya itu ya seperti miom, tumor-tumor jinak, rahim, kemudian itu kista, itu juga areal dari subspesialis fertilitas endokrin reproduksi. Tapi kan masyarakat tahunya, ini sub-fer ini biasanya kalau program hamil nih. Iya, iya. Baik mau program hamilnya, kan kita kalau hamil itu ada 3 cara ya. Itu 2 cara sebenarnya. Alami atau yang berbantu. Kalau alami ya kayak berhubungan biasa. Iya. Kemudian kadang-kadang kita bantu dengan obat penyubur. Nah, sedangkan ada yang teknik berbantu, kalau kita sebutnya misal kayak ini, inseminasi intrauterin. Kemudian yang terakhir itu IVF, bayi tabung. Jadi kalau masyarakat sih biasa tahunya, subspesialis bayi tabung kan, kira-kira gitu. Iya, iya. Padahal ya bukan cuma itu, kita juga mengelola dari sebelum dia mau program hamil, kita lihat ada kendala apa sih dalam kehamilan, dalam untuk dia mau program hamil ini, kenapa belum hamil-hamil, kan datang ke kita itu biasa, ini udah nikah berapa lama belum hamil-hamil juga. Kita mulai lihat kondisi si ibu, kondisi suami, ada masalah enggak? Kenapa belum juga hamil? Ada problem-problem di kandungannya enggak? Karena kalau kita ngomongin fertilitas, kenapa sih orang bisa infertil namanya itu? Infertil itu belum hamil juga. Kalau awam bilangnya mandul, itu kan ada 3 penyebab faktor ya. Tunggu dong, mungkin kita sebelum ke situ kita ini dulu, basic dulu aja. Boleh. Supaya enggak terlalu jauh. Iya. Ya, mungkin dari pertama dulu, yang mudah-mudah dulu, Dok. Oke. Apa saja yang biasanya harus dipersiapkan sebelum hamil atau ketika calon pengantin udah menikah gitu, Dok? Oke. Kalau dia sudah menikah, sebenarnya kalau kita udah bisa mulai dari sebelum menikah. Iya. Jadi kita bisa cek namanya prenatal testing, mulai cek kondisi kesehatan ya. Iya. Jadi supaya lebih cepat hamil. Kadang-kadang kan kecenderungan orang menikah pengennya kenapa? Karena biasanya sebagian besar pengennya hamil. Iya. Atau sebagian besar pengen menghindari pertanyaan saat ketemu keluarga, kok belum hamil juga. Iya. Nah, kapan pemeriksaan itu bisa dimulai? Bisa dimulai sebelum sejak hamil, namanya prenatal testing, premarital testing. Premarital testing. Ya, jadi dua-duanya diperiksa. Jadi tidak bisa cuma karena hamilnya kan kerjaan 2 orang, suami dan istri. Iya. Dua-duanya diperiksa. Kalau si istri kita melakukan pemeriksaan, karena masih gadis nih ya, bisa kita ultrasonografi. Kita lihat ukuran rahim, bentuk rahim, arah rahim, dan batas normal enggak. Kemudian ada permasalahan enggak, misalnya ada tumor tidak dinding rahim enggak, ada kista atau enggak. Kemudian kita biasa tanya siklus menstruasinya. Iya. Jadi kalau mau hamil itu yang paling penting menstruator dulu. Gimana, Dok, maksudnya supaya Jadi setiap bulan sekali mens dapat. Kenapa sih harus menstruator? Karena kita balik lagi ke siklus menstruasi. Jadi ada 2 pekerjaan di dalam rahim dengan di dalam ovarium. Induk telur dan ovariumnya. Induk. Jadi kalau di dalam rahim setiap bulan ada nama bagian dalam dinding rahim kita sebut endometrium. Iya. Nah, nanti dia mulai dari tipis, selesai menstruasi kan tipis nih lepas. Kemudian mulai nambal lagi. Iya. Kalau tidak ada pembuahan, tidak terjadi fertilisasi, dia lepas dulu. Iya. Itu yang kita sebut menstruasi. menstruasi. Oke. Itu proses di dalam rahim. Nah, sebenarnya ada proses satu lagi di dalam ovarium, ini telur. Jadi ada mulai pemilihan dari sel telur, folikel kita sebenarnya. Folikel awal
yang nanti mulai berkembang jadi besar, jadi mateng. Nah saat ini mateng dia pecah, ovulasi kita sebut. Ya, kalau dibuahi Ya, nah ini yang siap dibuahi. Ya. Oh ya. Nah ini khas. Kalau ini tidak dibuahi, terjadi menstruasi keseluruhan. Iya. Oke. Nah artinya apa? Kalau ada menstruasi, siklusnya bagus, sel telurnya bagus keluar. Iya. Oke. Nah kadang-kadang ada gangguan menyebabkan mens tidak teratur. Oke, misal pada PCOS, pada wanita-wanita PCOS, poligomenor, amenor atau sama sekali tidak mens. Nah ini yang harus kita perbaiki dulu, siklusnya bagus dulu. Jadi kecenderungan beberapa pasien ketemu saya, udah nikah lama, belum hamil, pertanyaan pertama kita tanya, mensnya teratur nggak? Nah kalau kita mau persiapan hamil, mens teratur dulu. Misalnya kalau nggak teratur itu ada gejala atau gimana dok? Iya, jadi ada salah satu gangguan pada wanita, salah satunya kan banyak faktor nih penyebab siklus mens tidak teratur. Salah satu yang paling umum di kita, paling banyak itu penyebabnya PCOS. PCOS itu kita sebutnya polycystic ovarian syndrome. Nah karena sindrom itu kan arti kumpulan dari beberapa gejala. Itu khas. Yang pertama ciri-cirinya oligomenor atau amenor. Mensnya jarang atau sedikit-sedikit atau malah sama sekali tidak mens. Ini udah kelihatan dari waktu gadis nih. Sering kita tanya, gimana mensnya? Sering dok, paling setahun dapat 2 atau 3 kali. Setahun nih, cuma dapat 2 atau 3 kali. Jarang benar kayak itu. Atau kadang-kadang dapat dok tiap bulan tapi tidak banyak, cuma dikit-dikit tetes flek-flek aja. Jadi secara normal kapan sih kita ngomongin mens itu benar-benar mens? Itu kalau ada dalam 1 hari. Dalam siklus mens itu normal mens kan 3-7 hari. Ada 1 hari aja yang sampai ganti pembalut 3-4 kali ganti pembalut banyak. Normal, itu kita ngomongin, oh ini mens yang normal. Tapi saat dia cuma timbul dikit-dikit, oh ini bukan mens yang normal. Artinya sebenarnya dinding dalam rahimnya tidak tebal bagus nih. Gitu. Jadi itu satu ciri-cirinya mens tidak teratur. Kedua kadang-kadang ada 3 kriteria yang disebut nama kriteria Rotterdam, mens, kemudian ciri-ciri fisik. Ada gambaran gambaran hiperandrogen. Jadi salah satu hormon androgennya agak lebih tinggi. Ciri-ciri apa? Itu banyak rambut, kalau kita biasa tangannya lebih rambutnya lebih tebal. Kadang-kadang pakai ada kumis. Oke. Nah kadang-kadang saya suka tanya, bulu ketiaknya gimana? Tebal dok. Nah, bulu kemaluannya gimana? Tebal dok. Nah salah satu yang lagi khasnya apa? Sering rontok rambutnya. Nah cenderung rambut agak lebih sering rontok. Nah itu salah satu ciri. Nah yang ketiga dari kriteria Rotterdam, USG. Kita lihat di USG, di ovariumnya malah kelihatan bulat-bulat kecil banyak. Maka kita sebutnya PCO, polycystic ovarium. Jadi kistik, ada kista kecil-kecil. Nah ini proses yang terjadi kegagalan waktu dari folikel ini untuk ovulasi. Artinya folikel dari awal nih kita milih folikel yang bakal kita kembangi, yang dikembangi oleh ovarium nih, mana nih yang bakal jadi folikel dominan. Ternyata dia sudah tidak pernah matur, tidak pernah matang. Jadi kalau matang kan dia pecah nih, keluar sel telurnya yang ditangkap nanti oleh fimbriae. Nah pada orang PCOS ini tidak pernah matur, immatur terus. Jadi karena dia tidak pernah matur, tidak pernah matang, tidak pernah ovulasi, tidak pernah pecah, ini terbentuk cuma kista. Nanti terbentuk lagi kista lagi. Maka kelihatan gambaran di USG nanti banyak kista kecil di dalam rahim. Bukan kista yang di dalam rahim, di dalam indung telurnya. Itu kita sebut PCO. Itu karena apa dok? Kok bisa terjadi seperti itu? Kebiasaan nggak sehat atau memang bawaan atau gimana? Ya, bisa itu memang gangguan hormonal pada orang itu. Nah, misalnya sekarang kalau udah kita didiagnosis dengan PCOS, bisa nggak sih kita perbaikin sebenarnya kayak itu kan? Nah, biasa kita memperbaiki yang paling pertama itu lifestyle. Jadi pola makan kita perbaiki. Indeks berat tubuhnya, IMT-nya juga harus kita benar. Jadi biasanya kecenderungan pada wanita yang PCOS dia ada kelebihan berat badan, kegemukan nih. Nah, biasa saya minta turunkan ke berat badan ideal. Kemudian kita juga periksa beberapa pemeriksaan yang lain untuk memastikan itu PCOS atau tidak. Salah satunya kita pakai USG.
Nah, itu sih salah satu yang kalau kita mau program hamil. Iya. Nah, salah satu tujuan dari PCOS ya kita buat kembali supaya menstruasinya teratur. Teratur dulu, normal. Oke, Ya. jadi pada wanita yang paling khas itu mensnya teratur dulu. Kalau sudah mens teratur, sudah satu tahapan untuk hamil Iya, udah selesai. terbuka peluang ya. Oke. Iya. Nah, sekarang kalau kita ngomongi usia reproduksi, Iya. itu mempengaruhi mudah atau tidaknya hamil. Kita tahu di BKKBN bilang usia reproduksi yang bagus itu antara 20 sampai 35 tahun. Iya. Cuman kan kadang-kadang karena nasib nih baru nikah udah umur di atas 35. Iya. Oh ya, karena takdirnya bilang kayak itu. Iya. Kadang-kadang ada pasien saya baru di atas 40 udah nikah. Nah, sering saya tanya siklus mensnya gimana gitu. Nah, ada satu pemeriksaan kita mau lihat namanya cadangan ovarium. Oh, gitu. Jadi kayak kita lihat nih sel telurnya di dalamnya masih cukup gak sih cadangannya? Karena secara normal waktu wanita itu masih di dalam rahim, dalam bentuk janin, itu jumlah sel telur itu sekitar 2 jutaan. Tapi waktu dia dilahiri jadi bayi ini, itu tinggal 200 ribuan. Waktu dia udah mulai usia reproduksi, itu tinggal 50 ribuan jumlah sel telurnya. Nah, waktu dia udah melewati usia 35, cadangannya udah makin dikit, tinggal 5.000 sampai 10.000. Dari 2 juta. Dari 2 juta di dalam lahir, 200.000 saat lahir. Jadi kan turun terus nih cadangannya. Beda kayak laki-laki yang kita bisa sepanjang sampai sampai kita Iya. meninggal jumlah sel sperma itu bisa Tapi 60. katanya laki-laki sel bisa juga kayak menopause gitu dok. Bukan menopause, jadi Ya, lebih nanti sering kita istilahnya. ngomong, Oke. kan kita Oh iya. Jadi makanya kalau kita datang ke saya nikah, sudah baru nikah, umur di atas 40 tahun, saya cenderung periksa AMH-nya, cadangan antimular hormon, kita ngeliat cadangan ovariumnya masih bagus. Nah, ini tujuannya apa? Untuk pemilihan kehamilan bagaimana yang mau kita serahkan nanti. Mau kehamilan alami kah? Atau langsung kita loncat ke berbantu, misalnya inseminasi. Dibanding sayang nih, kan kita hitung-hitung jumlah sel telurnya udah makin dikit. Kita lebih pilih yang mana nih? Karena tujuannya biasa kalau usia udah lewat lanjut kayak itu, pengennya cepat hamil nih, Iya. nggak nunggu lama-lama lagi. Jadi biasa kita langsung mikir, oh ini kita harus cepat nih programnya. Itu pada wanita. Kalau pada laki-laki ada pemeriksaan yang satu cuma pemeriksaan yang kita perlu, Ya. namanya analisa sperma. Ya, spermanya sih. Ya. Analisa sperma yang kita nilai. Dari analisa sperma ini bisa kita kirim ke laboratorium. Jadi patokannya kita pakai penilaian dari Persandi, adalah Persatuan Androlog di Indonesia. Ada 3 parameter yang mau kita lihat. Pertama jumlahnya, jumlah sel sperma dan cairan sperma itu. Ya, normalnya. Normalnya 1 cc itu jumlahnya di atas 15 juta. Ya. 1 cc nih. Normal yang harus keluar dalam sekali ejakulasi itu antara di atas 2 sampai 3 cc. Oke, makanya kita sering lihat jumlahnya berapa banyak per cc dan berapa cc yang keluar. Ya. Yang kedua kita lihat gerakannya. Ya. Berapa banyak yang bergerak aktif. Normalnya di atas 32%. Yang kita anggap bagus. Pakai apa dok? Pemeriksaan laboratorium tadi dia secara mikroskopis Ya, nih. betul. Jadi dia kirim ke kita nanti, bukan kita yang lihat ya, kita udah baca Sudah hasilnya. baca hasilnya ya. Kita lihat yang paling 3 parameter P kita nilai, jumlahnya tadi, kemudian gerakan yang aktif mesti di atas 32%. Ya. Oke. Kemudian bentuknya normal. Nah, ini di atas 6%. Jadi dari itu kita mulai lihat. Ini nanti ada penilaian nih. Kalau jumlahnya kurang dari 15 juta dari kita butuhin, kita sebut oligo. Ya. Oke, kadang kalau kita lihat di analisa nanti oligospermia. Nah, kalau dia gerakannya kurang, kita sebutnya asteno. Asteno. Ya, asteno itu dari kata astenia, lemah artinya. Jadi astenospermia, zoospermia. Kemudian kalau bentuk normalnya kurang dari 6%, kita sebut teratum. Nah, itu kurang dari 6%. Artinya teratum itu banyak yang cacatnya nanti. Makanya kalau pernah ada ketemu kombinasi 1 atau 2 atau 3, pernah sering kita ketemu nanti oligo, asteno, terato, zoospermia. Kalau yang bikin masalah? Nah, sebenarnya yang bikin masalah sebenarnya salah satu dari 3 ini Udah bikin masalah. Udah bikin masalah.
Nah, yang paling bermasalah benar nanti tiba-tiba ada kejadian jarang tapi beberapa kali saya jumpai di sini, aspermia. Apa itu, Dok? Itu benar-benar tidak ada sel sperma. Ya, kok bisa? Ya. Nah, ini yang kita sering cek. Kok bisa ya? Benar-benar tidak ada sel sperma dalam cairan sperma. Jadi dalam cairan semen itu sama-sama tidak ada sel sperma. Bisa, memang mungkin dari tempat produksinya, arti dari testisnya tidak muncul, tidak terbentuk, atau dari salurannya ada yang bermasalah. Jadi dari testis untuk keluar lewat nama salurannya vas deferens. Ya. Oke, nah mungkin ada macet nih di salurannya. Nah kira-kira gitu. Ini konsep sebenarnya yang sama yang kita pakai oleh BKKBN untuk bilang vasektomi. MOP ya. Ya, MOP. Nah, MOP itu sebenarnya kan kita memutus saluran Ya, vas deferens. Makanya kita sebut vasektomi. Kalau pada wanita kan tubektomi karena saluran tumbanya yang kita putus. Nah, bisa jadi itu yang mau kita cek. Ada masalah nggak sebenarnya dari saluran. Jadi kalau dengan kondisi berat, misal oligoterato, stenoteratospermia atau aspermia, saya biasa nanti konsul dengan urologi. Jadi urologi mulai cek ada masalah nggak sih sebenarnya. Memang dia nanti melakukan beberapa pemeriksaan, salah satunya USG testis, dia lihat kondisi testisnya, memang ada masalah nggak. Kemudian dia lihat salurannya ada masalah nggak. Yang paling sering kadang-kadang ada istilahnya mereka sering kirim ke saya itu, oh ini ada varikoptal. Jadi memang ada pembuluh darahnya yang bermasalah, kira-kira kayak itu, atau salurannya bermasalah. Nah itu yang mesti kita perbaiki. Nah biasanya kita lihat nih, kalau ada gangguan pada suami dan ternyata yang bukan yang berat-berat benar, yang ringan nih, misal jumlahnya aja yang kurang, atau yang gerak aktifnya yang kurang, biasa kita kasih mulai vitamin untuk laki-laki. Vitamin apa itu? Ada beberapa vitamin yang mulai kita akan berikan. Bisa misalnya Q10, vitamin untuk menambah jumlah sel sperma. Bukan vitamin yang sering kita kenal gitu, ABCD. Oh bukan, itu bedakan lagi vitamin. Kalau yang dipikir orang, oh ini obat penguat, bukan. Enggak, jadi sebenarnya ada beda. Kalau yang obat penguat dengan obat penyumbur itu beda. Oh ini untuk vitalitas. Nah vitalitas itu sebenarnya supaya aliran darah ke penis banyak nih. Kalau ini supaya jumlah sel sperma yang dibentuk makin banyak. Oke. Nah, saya biasa kasih tahu ke pasien berapa lama sih terapi untuk memperbaiki kualitas spermanya? 3 bulan. Saya minta. Kenapa? Karena sel sperma itu dibentuknya dari mulai dia dibentuk sampai dia keluar, dia ejakulasi itu butuh waktu 72 hari. Jadi kalau ada yang mau program hamil, ada masalah di sperma, bisa ada dok, kita nih minum obatnya sebulan ini, bulan depan kita periksa lagi. Ya belum, kira-kira gitu, belum bagus. Karena ya kita baru mulai sekarang itu hasilnya bagus, nanti keluar 72 hari lagi. Makanya sekitar 3 bulan lagi lah. Berarti kayak misalnya kita kembali ke calon pengantin ya dok ya? Iya. Makanya disuruh 3 bulan dulu untuk persiapan supaya bibitnya bagus gitu ya dok ya? Nah pada wanita juga kan kita mulai ngasih yang sekarang idealnya 3 bulan sebelum hamil. Iya. Sudah minum mulai vitamin, salah satunya asam folat 1000. Itu balik kita ini banyak pokok tapi tidak apa. Iya. Kalau kita ngomongin 1000 hari pertama, iya, itu tuh kan kita bilang sebenarnya bukan cuma 2 tahun pasca lahir ya, tapi 1 tahun sebelumnya. Iya. Kita tahu kehamilan tuh secara awam bilang 9 bulan nih. Nah yang 3 bulannya ini persiapan. Jadi kita udah mulai 1000 hari pertama ya sudah 3 bulan sebelum hamil udah bikin persiapan. Kita promosikan ya dok ya. Iya. Kadang orang ini ya asal-asal aja ya. Nah itu yang nanti kita berhubungan lagi ngomongnya dengan stunting. Iya. Udah 2 nih kita udah tahu, dari istri kita tadi udah tahu ini problemnya, dari suami kita cek sperma. Iya. Nah penyebab fertilitas satu lagi anal, nggak tahu. Iya. Jadi sepertiga karena sekitar 30 sepertiga benar faktor wanita, sepertiga lagi faktor laki-laki, sepertiga lagi nggak tahu. Kita udah lihat bagus, tidak ada problem, seluruhnya bagus, arah rahim. Kalau yang normal kan sebenarnya variasinya ke arah depan, kita sebut anterfleksi. Cuman ada beberapa
wanita kadang-kadang arahnya ke belakang, ada interseksi. Ini bukan berarti dan hamil sedikit agak lebih sulit, sama kayak ada ini bentuk normal sama kayak kita kalau ngomongin hidung, ada yang hidungnya mancung, ada hidungnya pesek, kira-kira gitu, sama-sama kayak itu. Nah seperti gak ada diketahui ini yang kita udah akhirnya ya, suratan takdir. Makanya kita tetap berusaha ya, mulai kita sarani oke lah kalau mungkin dari alami tidak bisa, kita pakai yang berbantu, pakai inseminasi dan atau bayi tabung kalau pilihan terakhir. Nah sekarang balik kita ngomongin hubungan Tapi dengan sebelumnya boleh dibocorkan untuk biaya lab itu dari dok? untuk kalau pemeriksaan yang mana nih? Yang wanita sama pria? Kalau pria sih atau sebenarnya lebih murah. langsung satu paket gitu? Nah, biasanya. bisa. Iya. Kalau untuk pria tuh dia cenderung lebih murah. Rata-rata biaya analisa sperma itu antara 100 sampai 250 ribu. Oh. Oke. Dari bapak tadi pikir saya juta. Nah, kemudian pada wanita ya biasa kita karena USG, Iya. USG, kemudian ada kalau memang usia udah lebih lanjut, biasa ada pemeriksaan AMH juga nilainya tidak terlalu besar-besar benar. Tidak sampai di atas 1 juta sih, nah, kira-kira iya. gitu ya. Itu untuk pemeriksaan screening namanya. Udah sampai 1 juta ya? Iya, untuk screening tuh kayak itu tidak sampai. Kecuali kalau kita mulai mau melakukan pemeriksaan lebih lengkap nih, misalnya pada wanita yang memang udah ada gangguan siklus menstrual, kita mulai ada melakukan beberapa pemeriksaan, misalnya pemeriksaan hormonal seperti LH, FSH, prolaktin. Nah itu memang cenderung lebih mahal, tapi ya juga tidak sampai, rasanya tidak sampai 3 jutaan. Kalau saya tidak salah nilainya. Iya. Nah itu bisa dilakukan di laboratorium.